Megawati Soekarnoputri dan Perjuangan Rakyat Semesta. Penulis Dr. Syahganda Nainggolan. Peringatan Megawati Soekarnoputri terkait Indonesia dan Sri Lanka kemarin telah membantah tudingan Luhut Panjaitan, yakni hanya orang gila yang membandingkan Indonesia dan Sri Lanka dalam hal kemungkinan buruk nasib Indonesia ke depan. Ini bisa jadi soal data, namun bisa jadi juga soal arah politik. Jika ini terkait data, kalangan politik meyakini bahwa Megawati mempunyai akses pada fakta real perekonomian kita. Sebab, dia selain mantan presiden dan ketua BRIN juga mempunyai kedekatan dengan Kepala Badan Intelijen dan Menteri Keuangan. Sehingga, pasokan data kepadanya menjadi sangat presisi. Sehingga pernyataan Megawati yang merupakan warning pemerintah untuk berhati-hati agar tidak mengikuti nasib Sri Lanka. Sebuah pernyataan berbasis data. Tapi apakah itu soal data? Sebagai politisi paling senior di Indonesia, tentu kita bisa melihat perspektif alternatifnya. Ini bukan lagi soal data, melainkan Megawati Soekarnoputri melakukan manuver politik tingkat tinggi, yakni menyamakan Chun dengan suara kaum oposisi yang telah mengaitkan bobroknya ekonomi dan politik kita mirip dengan ekonomi Sri Lanka. Mengapa demikian? Pertama, statement Megawati ini diberikan hampir bersamaan dengan isu penggalangan kepala desa se-Indonesia yang dilakukan si Ancol beberapa hari lalu. Isunya juga harusnya sama. Tentang desa, Megawati berbicara di acara KKN Kuliah Kerja Nyata Universitas Palangkaraya, Kalimantan. Sedang rezim Jokowi berbicara di hadapan kepala desa. Namun, semua kita tahu bahwa mobilisasi kepala-kepala desa adalah sesuatu yang tidak lazim, mengingat kepala desa adalah institusi paling bawah dalam pemerintahan, di mana jenjang hierarkis bertemu dengan pemerintah pusat berkali-kali sangatlah naif. Telah terjadi preseden di mana pada pertemuan kepala desa se-Indonesia sebelumnya, mereka mendeklarasikan Jokowi 3 periode. Gerakan pro-Jokowi di mana-mana masih berpolitik praktis. Padahal selama ini semua tim ses presiden sebelumnya membubarkan diri setelah calon presidennya menang. Kedua, Megawati Soekarnoputri ingin memperkuat spektrum politiknya ke depan, baik koalisi pemikiran maupun jejaring. Selama ini Megawati dipersepsikan membatasi diri atau mengisolasi atau bahkan ditinggalkan parpol koalisinya. Sehingga isu yang berkembang Megawati dan partainya menjadi kelompok kecil, alias kelompok pas 20%. Dengan kesamaan Chun politik dengan oposisi, jelas Megawati memperluas spektrum politik. Bagaimana Megawati bisa demikian? Secara historis tentu saja Megawati ingin memperlihatkan kembali bahwa garis Soekarno bukanlah kelompok kecil dalam spektrum politik Indonesia. Ini artinya, dalam komunikasi politik, aliran Bung Karno tidak mungkin diisolasi. Sebab sejak awal tema perjuangan ideologis Bung Karno adalah politik kebangsaan alias persatuan nasional. Sehingga, membandingkan dengan Airlangga Hartarto dengan poros KIB-nya, atau Surya Paloh dengan manuver 3 kandidat capres, atau Jokowi yang ingin menunggangi kepresidenannya untuk terus bertahan atau mengarahkan, menjadi kecil jika Megawati sudah pada tahap mengepakkan sayapnya kembali. Memang tentu saja sikap canda Megawati soal tukang bakso dan minyak goreng menjadi pertanyaan besar. Apakah canda itu mempunyai maksud terselubung? Sebab di era beberapa dekade yang lalu, mie bakso itu identik dengan produk bukan asli Indonesia. Begitu juga monopoli minyak goreng yang saat ini mayoritas dikuasai orang-orang keturunan. Jika makna canda itu mengarah pada nasionalisme kaum Bahai, maka kita dapat menganalisis jalan pikiran Megawati lebih jauh lagi. Sebab sejarah hanya pernah mencatat sekali saja, yakni ketika Soekarno berkuasa. Hanya Soekarnolah presiden yang mengutamakan kaum pribumi dengan politik benteng serta pembatasan wilayah dagang kaum keturunan. Statement Megawati membandingkan Indonesia dengan Sri Lanka adalah fenomena terakhir dari sikap dan pandangan Megawati. Terakhir yang penting untuk dicermati. Di Indonesia ini hanya ada 2 partai ideologis, PDIP dan PKS.
Mencari persekongkolan ideologis berikutnya hanya mungkin dilakukan Megawati kepada kaum oposisi. Jika di akhir masa usianya Megawati kembali kepada jejak perjuangan bapaknya, maka persatuan nasional dan keadilan sosial akan lebih mudah tercapai. Sebuah perjuangan rakyat semesta.